Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, tapi nih ya, sebelum kita kupas tuntas tentang elastisitas dan hukum Hooke, bagi viewers yang belum subscribe channel YouTube ini, yuk silakan diklik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian bisa mendapatkan info terupdate dari channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, di sini ya, kalian di slide ini ya bisa melihat di gambar yang paling kiri ya, atau di gambar pertama. Nah, di gambar pertama ini kalian bisa lihat ya, ada tiga buah pegas, kemudian ada apel dan sepatu. Nah, kalau kalian lihat nih di pegas yang gambar pertama, itu adalah posisi pegas atau keadaan pegas pada saat awal ya, pada saat belum digantungkan beban apapun. Nah, sementara di sebelah kirinya itu adalah sebuah pegas yang digantungkan sebuah apel. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kalian bandingkan dengan gambar yang di sebelah kanan ya, ternyata pegas itu mengalami pertambahan panjang. Nah, ketika digantungkan sepatu, ternyata dia pertambahan panjangnya lebih besar. Nah, kalau kalian pikir nih ya, kenapa kok itu bisa terjadi gitu kan? Nah, kita bandingkan masanya antara massa sepatu sama massa apel, mana yang lebih besar? Ya, tentu saja massa sepatu. Oleh sebab itu, pertambahan panjang yang dialami oleh pegas itu semakin besar. Ya, artinya apa? Artinya semakin besar gaya tarik ya, atau gaya berat ya yang diberikan pada pegas ya, atau gaya yang bekerja pada pegas, maka akan pertambahan panjangnya semakin besar. Nah, ketika misalnya sepatu maupun apel itu dilepas, tentunya dia akan kembali ke keadaan awal, keadaan pertama seperti gambar yang ini. Nah, kemampuan pegas untuk kembali ke keadaan awal setelah gaya yang bekerja pada benda itu dihilangkan, nah itu disebut dengan elastis. Nah, jadi sebenarnya untuk elastis ini sendiri dia bukan cuma pegas aja contohnya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi nanti silakan kalian sebutkan ya contoh-contoh dari benda elastis selain pegas. Nanti silakan kalian jawab di e-learningnya. Nah, oke, kita lanjut gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah sebuah lilin ya, lilin yang dihidupkan apinya, sudah dinyalakan apinya. Nah, tentu saja nih pada saat lilinnya itu belum dinyalakan apinya, dia memiliki panjang yang lebih besar ya, ukurannya lebih besar ya kan. Nah, tapi ketika apinya sudah menyala, dia akan mengecil ya, karena terbakar oleh si api tadi gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika apinya itu menyala dan ukuran lilinnya mengecil ya, apakah dia bisa kembali ke keadaan awal ya, atau keadaan lilin yang besar ini ya? Tentu saja tidak kan. Nah, ketidakmampuan lilin untuk kembali ke keadaan awal ya, itu disebut dengan plastis. Jadi elastis adalah kebalikan dari plastis. Nah, masih juga banyak ya contoh-contoh benda lainnya ya selain lilin yang termasuk benda plastis. Sama juga sama elastis tadi, kalian silakan cari contohnya apa saja dan silakan kalian komen di e-learningnya. Nah, jadi buat anak-anak ibu yang belum tahu contoh pegas itu seperti apa, nah ini adalah contohnya. Dan tentunya saya rasa ya kalian udah sering lah familiar ya di kehidupan sehari-hari melihat gambar pegas ini kan. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan ini ada sebuah pegas yang digantungkan sebuah beban. Nah, karena digantungkan sebuah beban, dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pertambahan panjang dan gaya yang bekerja pada benda, kita lihat pada grafik ini. Ya, di grafik ini kita lihat ya dari titik 0 ke titik A, grafiknya itu lurus saja, ya kan? Nih, dia lurus saja grafiknya. Nah, kalau grafiknya lurus berarti dia linear, ya, linear antara pertambahan panjang dengan gaya. Nah, kalau linear berarti dia sama dengan sebanding. Artinya apa? Artinya semakin besar gaya yang diberikan ya, atau gaya yang bekerja pada benda, maka
pertambahan panjangnya juga semakin besar, ya, begitu sebaliknya. Nah, ketika benda itu ditarik, ya, daerah di 0 ke B ini dia menggambarkan daerah elastis. Nah, jadi daerah di 0 ke B ini dia menggambarkan daerah elastis. Artinya apa? Artinya pegas tersebut, ya, atau benda tersebut masih memiliki kemampuan untuk kembali ke keadaan awal, ya, setelah gaya yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Nah, tapi ketika pegasnya itu terus ditarik dan dia semakin bertambah panjang, dia akan melewati namanya daerah plastis. Nah, kalau di daerah plastis berarti pegas tersebut atau benda tersebut sudah hilang kemampuan untuk kembali ke keadaan awal. Nah, ketika semakin ditarik, ya, dan dia semakin bertambah panjang, tentunya dia lama-lama akan putus. Nah, dari titik C, ya, ke seterusnya itu merupakan daerah titik patahnya. Nah, ini adalah tegangan dan regangan, ya. Jadi ada beberapa bentuk perubahan, ya, yang dialami oleh benda. Ada rentangan, mampatan, dan geseran. Nah, kalau rentangan itu dia ditarik, ya. Ini gambarnya terbalik nih. Harusnya yang di sini yang mampatan. Karena kalau dimampatkan itu berarti dia kayak di-push, ditekan gitu, ya, didorong. Nah, kalau yang ini harusnya rentangan. Dia sama dengan ditarik. Ya, kalau digeser, ya, digeser seperti biasa. Nah, kemudian, ya, perubahan bentuk suatu benda itu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda, ya kan? Semisal kayak pegas tadi, ada gaya berat yang bekerja pada benda, maka dia mengalami pertambahan panjang, ya. Tapi kalau semisalnya nih tidak ada gaya yang bekerja pada pegas, maka dia tidak akan mengalami pertambahan panjang atau tidak mengalami yang namanya perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu disebut dengan tegangan. Nah, di mana tegangan adalah gaya dibagi satuan luas, ya, atau F per A. Nah, kemudian nih, apabila benda tersebut ditarik, ya, misalnya pegas tadi ditarik, pegas kan dia punya panjang mula-mula, ya. Nah, misalnya panjang mula-mulanya adalah L0. Nah, kemudian ketika digantungkan beban, ya, atau diberikan gaya berat, nah, dia akan mengalami pertambahan panjang. Dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjangnya itu yang di sini nih, dari sini, ya. Ini kan pertambahan panjangnya nih, dari sini, ya, ke bawah. Itu disebut dengan delta L. Delta L atau pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang, ya, perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal-awal, ya, atau panjang mula-mula, itu disebut dengan regangan, ya. Sama dengan delta L per L0. Nah, kita lanjut ke modulus. Nah, jadi kalau modulus, ya, pada benda elastis itu dikenal dengan modulus Young. Modulus Young itu dilambangkan dengan Y, ya. Dimana modulus Young itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Nah, sehingga karena tegangan tadi F per A, kemudian regangan adalah delta L per L0, ya, sehingga diperoleh Y-nya adalah F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Nah, kemudian modulus Young untuk setiap benda itu berbeda-beda. Ya, jadi ini saya tampilkan tabelnya, ya, mengenai modulus Young untuk setiap benda atau setiap bahan. Nah, nanti silakan kalian gunakan tabel ini untuk mengerjakan soal-soal. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hukum Hooke. Nah, jadi hukum Hooke ini yang menyatakan bahwasanya apabila gaya tarik yang bekerja pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya, ya, sehingga secara matematis bisa dirumuskan dengan F sama dengan K dikali X, ya, dimana K itu adalah tetapan pegas, sementara X itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, jadi nih ketika misalnya ada sebuah pegas, ya, misalnya ada sebuah pegas, kemudian kita tarik misalnya, ya, kita tarik atau kita berikan gaya sebesar F ke bawah.
Nah, kemudian kita lepas, apa yang akan terjadi? Maka pegas itu akan bergerak ke atas. Nah, gaya yang bergerak ke atas itu disebut dengan gaya pemulih ya, atau gaya pegas. Nah, di mana besarnya gaya pegas atau gaya pemulih itu adalah sama dengan gaya yang kita berikan pada saat menarik pegas ini sendiri, tetapi dia berlawanan arah. Nah, ini sebagai akibat dari pasangan aksi reaksi pada hukum 3 Newton. Nah, Fp itu ya karena dia berlawanan arah berarti dia itu sama dengan min F ya. Sementara F tadi adalah Kx sehingga diperoleh Fp-nya adalah minus Kx. Nah, ini adalah grafik perbandingan panjang, pertambahan panjang dan gaya yang bekerja pada benda. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya bahwasanya hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan pada pegas itu adalah sebanding. Ya, kalau sebanding berarti dia grafiknya linear. Nah, linear itu dia ditarik dari titik asalnya, dari titik ini. Nah, kemudian ya K ini di sini sebagai gradien garis ya, tapi dalam hal ini ya lebih spesifiknya kita menyatakan sebagai tetapan gaya. Nah, selanjutnya adalah susunan pegas. Jadi pegas itu dapat disusun secara seri, paralel maupun campurannya. Campuran itu berarti ada seri dan paralel. Nah, kalau di gambar pertama ini dia tunggal ya, berarti dia sendiri. Nah, kalau yang gambar kedua ini dia disusun secara seri. Pokoknya kalau dia rangkaiannya itu seri berarti dia lurus saja, nggak ada cabang-cabangnya. Tapi kalau seperti ini itu disebut dengan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian campuran berarti bisa ya misalnya yang paralel ini kan kita kasih lagi rangkaian seri. Misalnya ini pegas pertama, ini pegas kedua. Nah, jadi seperti itu. Nanti biar lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Nah, kemudian kita menghitung bagaimana sih besarnya tetapan gaya atau tetapan pegas ya, tetapan pegas pada rangkaian seri. Nah, kalau pada rangkaian seri ya atau pada susunan seri tepatnya, gaya yang dialami pegas itu sama besar ya, sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan seterusnya lah, itu sama dengan F seri. Nah, sementara untuk pertambahan panjang pada rangkaian seri itu tinggal kita jumlahkan aja, X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya. Nah, ini ya berapa banyak F-nya itu tergantung pada soalnya. Kalau misalnya di soalnya ada 3 ya buatlah sampai 3 X-nya maupun F-nya ya. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan di awal ya bahwasanya rumus untuk mencari F itu adalah K dikali X ya. Sehingga kita bisa peroleh X-nya adalah F dibagi K. Nah, karena X pada rangkaian seri tinggal dijumlahkan berarti XS sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya. Nah, X itu adalah F dibagi K. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Karena dia XS jadinya Fs per Ks. Karena di sini X1 berarti jadinya F1 per K1 ya ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3 dan seterusnya. Nah, karena dia punya nilai F yang sama besar ya, punya F yang sama besar berarti F-nya bisa dicoret. Nah, berarti tinggal 1 ya, sehingga diperoleh persamaan akhirnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung ya berapa tetapan pegas pada rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel itu dia kebalikan dari rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri ya yang sama tadi adalah F-nya. Ya enggak? Sementara yang dijumlahkan adalah X-nya. Kalau di pegas ya yang dijumlahkan adalah F-nya, yang sama adalah X-nya. Nah, Fp itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. F itu rumusnya adalah K dikali X ya kan. Nah, karena dia Fp jadinya Kp dikali Xp sama dengan ya, ini lanjut aja F1 nya berarti K1 X1 ditambah K2 X2 ditambah K3 X3 dan seterusnya. Nah, karena nilai X nya itu sama besar berarti bisa kita coret ya, kita bisa bagi, maksudnya kita bagi sama X sehingga ya 1 dikali Kp kan Kp nih, 1 dikali K1 ya K1 dan seterusnya ya, jadinya persamaannya adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya.
seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.